sambil nunggu share screen, monggo buat teman-teman yang mau bertanya. Ini udah banyak beberapa masuk, Ayah, tapi nanti kita bahas ya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya, monggo. Ya, baik. Saya ingin tanya dulu ini. Ini ada gambar seseorang ya. Seorang. Dia adalah CEO-nya Google. Google adalah perusahaan orang kulit putih atau Western. Ya. Coba kita perhatikan apa yang menarik dari gambar ini. Ayah mungkin bisa di slideshow biar lebih besar. Slideshow ya, baik. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Sudah Ayah, monggo. Ya, coba melalui chat, tolong ditulis. Kita harus mulai belajar peka terhadap keadaan, peka membaca masa depan anak dari kepekaan kita membaca apa yang ada di gambar ini. Apa yang kita lihat dari gambar ini. Jadi apa yang menarik Ayah ya dari gambar ini Ayah? Ya, dia sedang berbicara apa nih gambar ini? Bagi yang paham ini bunyi banget. Gambar ini bunyi banget. Gitu. Oke. Ini belum. Udah masuk belum? Ada yang bilang Arabic person. Oke, Arabic person. Oke, good. Apalagi? Percaya diri, Ayah. Percaya diri kemudian. Oke, percaya diri. Oke, apalagi? Orangnya serius. Oke, orangnya serius. Apalagi? Mau mendengar. Oke, apalagi? Tegas. Tegas, oke. Ini banyak sekali tapi mirip-mirip, saya baca yang beda aja ya. Brilliant. Brilliant, oke. Baik. Smart. Smart, oke. Charming. Bagaimana? Charming. Charming, oke. Baik. Laki-laki ini bagaimana? Google worldwide. Ya, Google worldwide. Betul sekali. Google itu adalah leading company di dunia digital. Termasuk salah satu raksasa perusahaan atau dunia digital. Kemudian di atas ada tulisan Google, di bawahnya ada gambar orang. Dan beliau ini adalah CEO-nya Google. Atau orang yang cukup tinggi sekali di jajaran kepemimpinan Google. Namanya Sundar Pichai. Ada yang aneh nggak kira-kira? Aneh ya. Google Amerika tapi bukan orang Amerika ya. Ah, tepat sekali. Biasanya dulu tidak ada yang namanya perusahaan asing Western yang dipimpin oleh orang Eastern. Nah, Sundar Pichai itu adalah nama dari India. Dia adalah orang India. Ya, yang memimpin perusahaan asing ya, sekelas Google. Coba bayangkan. Saya pasti menduga orang-orang akan berkata bahwa seperti tadi, pasti dia orang yang brilliant. Pasti dia orang yang luar biasa. Kalau tidak, nggak mungkin orang Western itu mempercayakan Google pada seorang yang bernama Sundar Pichai. Nah, ini yang menarik. Saya memantau Sundar Pichai karena saya katakan begini, kalau kita mau jadi orang hebat, kita harus belajar jadi orang hebat kepada anak saya. Mari nak kita belajar dari orang hebat. Dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa langsung connected sama dia, kita coba catat apa yang dia sampaikan. Satu ketika Sundar pernah diminta untuk memberikan keynote speech dan dia berkata begini. Saudara-saudara sekalian, dunia ini nantinya akan dipimpin oleh anak-anak. Dia menyebutnya anak-anak karena dia sudah memimpin ya. Jadi the next generation-nya pasti anak-anak. Anak-anak kita, anak-anaknya Sundar, anak-anaknya Pak Aris, anak Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini. Sundar bilang begini, suatu ketika nanti dunia ini akan dipimpin oleh
anak-anak yang memiliki kriteria sebagai berikut. Nah ini dia, saya katakan kepada anak-anak, kamu harus memiliki kriteria seperti ini. Dan untuk itu ayah akan bantu persiapkan kamu mencapai ini. Sebisa yang kita lakukan. Yang pertama, kata Sundar adalah, kalau Anda ingin menjadi salah satu pemimpin, ya, anak Anda ingin menjadi salah satu the leading company, maka yang pertama harus dipastikan dia memiliki akhlak mulia atau personal integrity. Dia tidak menyebut akhlak mulia, ini bahasa saya akhlak mulia ini ya, supaya lebih mudah dicerna oleh orang Indonesia. Dia menyebutkan orang itu pertama kali harus punya personal integrity. Betapapun hebatnya Anda, kalau Anda tidak memiliki personal integrity, maka tidak ada perusahaan yang mempercayakannya kepada Anda. Makanya saya katakan kepada anak saya, nah, the most important thing, even Sundar Pichai mengatakan number one is akhlak. Nah, padahal ini sudah digembar-gemborkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwa di atas segalanya adalah akhlak. Personal integrity. Nah, setelah kita memiliki atau mendidik akhlak anak kita, coba kita tanyakan sejauh apa akhlak anak kita saat ini. Maka yang dibutuhkan berikutnya adalah kemampuan untuk critical thinking and logical thinking. Makanya setiap hari saya diskusi sama anak saya, berdebat. Jadi jadikanlah perdebatan orang tua sama anak itu sebagai latihan logical and critical thinking. Jangan takut jadi orang tua yang dipertanyakan sama anak. Jangan takut jadi orang tua yang didebat sama anak. Kita harusnya takut katanya kalau anak-anak kita sudah menjadi penurut dan selalu yes man. Iya saja tanpa bertanya kenapa. Nah, jadi yang kedua adalah logical and critical thinking. Nah, kebetulan anak saya yang kedua ini termasuk verbal ya. Gayanya, jadi dia yang paling sering mengajak saya untuk diskusi, berdebat, tukar pikiran, apapun itu namanya. Yang berikutnya adalah, untuk bisa memimpin, kamu harus hebat di satu bidang tertentu. Nggak perlu banyak bidang. Spesialis skill. Kenapa dia tekankan ini? Karena sistem sekolah kita itu dari kecil sampai besar, sebelum kamu kuliah, kamu dipaksa untuk menguasai semua bidang. Padahal nantinya kamu hanya akan berkiprah di salah satu bidang yang kamu kuasai dengan sangat. Jadi di masa depan yang dibutuhkan itu adalah para spesialis. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita sejak kecil, latihlah dia untuk menuju satu spesialisasi tertentu. Dan ini sudah saya temukan bahwa setiap anak itu tidak diberikan untuk bisa di segala hal, segala bidang. Tidak ada manusia seperti itu. Anak kita sudah membawa benih-benih spesialis sejak dilahirkan. Hanya kita saja yang nggak aware, ditambah lagi dengan sistem sekolah kita yang generalis. Yang keempat adalah, mau tidak mau Anda harus belajar tentang digital, dunia digital teknologi. Ya, jadi minimal dia tahu bagaimana menggunakan komputer. Minimal dia tahu bagaimana terkoneksi dengan jaringan. Minimal dia tahu hal-hal yang berhubungan dengan software. Karena zaman mereka ini, zaman digital. Dan yang terakhir adalah international language. Apapun bahasa internasional yang kamu kuasai, sesuai dengan spesialis yang kamu miliki dan negara yang kamu nanti akan tuju. Tapi katakanlah, mereka bilang, atau Sundar bilang, at least you can speak English very well. You have to prepare your child to speak English well. Begitu kira-kira. Jadi ada 5 point. Personal integrity ini masalah yang sangat tidak mudah ya. Karena ini adalah sebuah pembiasaan. Tidak bisa dibangun dalam semalam. Ini adalah pembiasaan. Personal integrity adalah produk teladan dari orang tua. Tidak bisa diajari atau dipelajari lewat buku. Personal integrity ini adalah praktek yang dicontohkan. Mulai dari kejujuran, bisa dipercaya, dan sebagainya. Makanya saya katakan untuk number one, saya tidak bisa bantu, tapi saya bisa bantu orang tuanya.
untuk belajar memberikan contoh kepada anaknya, supaya anak bisa melihat siapa orang tuanya. Nomor satu adalah jadilah orang tua yang dipercaya sama anak. Karena anak itu akan mudah diatur atau mudah dikendalikan atau gampang diajak kerjasama kalau dia percaya pada orang tuanya. Sama juga seperti misalnya kita jadi pemimpin perusahaan, kemudian kita percaya pada anak buah kita, maka hubungannya akan bagus sekali nanti. Kemudian logical and critical thinking ini juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, dan yang menarik adalah bahwa yang poin 2 ini bukan menjadi habitnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu pantang sekali kalau anaknya tanya kenapa, kenapa, why me, why not this, why not that. Kenapa harus saya, kenapa tidak dia, kenapa harus begini, kenapa bukan begitu. Nah, mau tidak mau, kalau kita ingin anak kita jadi anak masa depan, kita mulai membuka diri, siap untuk didebat anak. Siap untuk dipertanyakan sama anak. Jangan anggap anak tidak sopan kalau dia mendebat orang tuanya. Karena ini adalah sebuah proses membangun logical thinking. Saya malah kebalikannya. Saya selalu pancing kalau anak saya melakukan ini. Apa alasan kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Why? 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 Sampai setiap apa yang dia lakukan, belakangan ini dia pikir dulu karena nanti ayahnya akan tanya itu. Kenapa kok begini kamu lakukan? Kenapa begitu? Kenapa begini? Jadi anak saya udah siap-siap jawaban kenapanya. Untuk yang spesialis skill ini saya bisa bantu melalui proses pemetaan. Saya menyebutnya pemetaan. Menemukan benih-benih unggul yang dibawa anak kita sejak lahir. Dan tiap anak itu memiliki benih yang berbeda dan pasti memiliki ini. Hanya karena sistem kita, sistem pendidikan kita general, jadi seringkali spesialis ini tidak terdeteksi oleh sistem yang ada. Contoh, saya pernah membantu seorang anak yang tidak naik kelas 2 tahun. Dan dia akan dikeluarkan di tahun ini kalau sampai tidak naik kelas lagi. Orang tuanya stres, pusing, akhirnya Tuhan menunjukkan jalan ketemu saya. Dan saya bicara pada anaknya tidak mau bicara pada awalnya, tapi ketika dia tahu siapa saya, bagaimana saya bicara, akhirnya dia mulai mau bicara. Dan saya menemukan anak ini punya kehebatan yang sangat kuat sekali, spesialis sekali. Dia umurnya SMP kelas 2. Kelas 2 SMP, tapi dia sudah bisa melakukan pekerjaan yang disebut sebagai hacker. Ya. Hacker itu apa ya? Pertas. Tapi dia juga tidak hanya pandai meretas, dia bahkan menciptakan sistem anti retas. Padahal dia nggak pernah kursus, dia nggak pernah di sekolah ada pelajaran komputer, dia hanya belajar dari otodidak. Dia baca buku-buku yang setebal-tebal 300 halaman. Nah, ketika saya mulai menggali dan tertarik pada apa yang dia sampaikan, mulailah dia bicara banyak. Sampai suatu ketika saya katakan, ayo nak, setelah konsultasi dulu ya, belum zamannya pandemi, biasanya live konsultasinya ketemu saya katakan, ayo nak kita foto, kamu bayangkan tak, kamu nanti sebagai seorang ahli, yang kalau orang Indonesia tidak hire kamu, mungkin CIA atau FBI akan hire kamu. Bayangkan kamu menjadi seorang yang hebat ya, sebagai orang yang bisa menciptakan program anti-hack, dan sekaligus bisa nge-hack untuk kepentingan yang baik. Saya ajak foto bertiga, kemudian ayo kita jempol begini nak. Nah, ketika saya jempol, langsung dia bilang, no, ayah, jangan, jempol jangan. Kalau mau jempol, jangan menghadap ke depan. Kalau mau jempol, hadapnya ke samping begini ayah. Kenapa? Saya bilang, oh itu adalah awal dari hacking. Nanti sidik jarinya ayah itu akan di zoom, kemudian habis gitu di creep, terus diapain. Nah ini akan menjadi awal dari hacking gitu. Saya baru pertama kali diajari oleh anak kelas 2 SMP, kalau foto jangan pernah begini. Begini jempolnya. Dan dari situlah akhirnya saya katakan kepada orang tuanya, keluarkan dia dari sekolah, cari sekolah yang mulai dari SMP sudah mengajarkan spesialisasi. Ada kalau di Amerika namanya IB, bukan AB ya, IB, International Baccalaureate. Di Indonesia juga sudah mulai ada sekolah berbasiskan IB. Dan kalau seandainya tidak ada atau tidak terjangkau karena masih mahal biayanya, saya anjurkan untuk ikut seperti saya, jalankan homeschooling.
Nah, kemudian carikan semua support skill kursus buat dia di dunia programming, digital, dan komputer. Nah, kemudian untuk masalah digital informasi teknologi ini saya kira tidak sulit ya bagi orang tua untuk menuntun anaknya karena sekarang sudah zamannya Google. Nggak seperti dulu kita bingung kemana referensi yang harus dicari. Kalau komputer kita begini, kita harus bagaimana. Sekarang ini semua bisa ditanyakan sama Google dan banyak sekali referensi yang bisa kita dapat, baik tertulis maupun video YouTube. Kemudian international skill, ya saya bukan gaya-gayaan. Di rumah saya memaksa anak saya, memaksa ini sudah katanya ya, bukan meminta lagi, memaksa anak saya karena dia sudah kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Jadi, nah, ayah akan setiap hari berbahasa Inggris sama kamu, sebisa ayah, semampu ayah, dan tolong kamu juga berbahasa Inggris sama ayah. Kita akan belajar, dan kita sedang melakukan itu saat ini, dan betul saja kata anak saya, dengan setiap hari kita berbahasa Inggris, kita selalu ingin mencari kalimat dan kata-kata baru ya ayah ya. Ya, begitulah. Inggris itu, bahasa itu harus speak, not writing, saya katakan. Bukan nulis, tapi bicara. Ya, alhamdulillah. So far, so good. Dan terakhir, saya katakan kepada para orang tua yang konsultasi pada saya, karena sekarang kita tidak bisa keluar, maka luar yang akan kita bawa ke rumah. Seandainya Bapak Ibu bisa, tolong berikan satu kamar, satu ruangan, atau kalau saya bangun satu ruangan yang nanti dijadikan kantor atau bengkel kerja atau workshop bagi anak kita untuk mengakses dunia saat pandemi. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, one by one orang tua mulai punya tugas yang jelas, punya to-do list yang harus dia kerjakan setelah ikut acara ini atau acara saya. Nah, begitu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan kepada audiens ya, dalam hal kita salah satu ya mengatasi stres masa pandemi ini. Itu baru salah satu, belum yang lainnya. Baik, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Aris. Ayah boleh balik sebentar ke yang 5 tadi, Ayah? Oh, baik. Biar ini pemirsa lebih ngeh. Oke. Jadi Ayah, 5 ini sebenarnya salah satu kunci yang bisa kita lakukan dari rumah, dari keluarga ya, Ayah ya. Betul sekali. Jadi gini ya, saya sampaikan kepada orang tua di sekolah saya begini, Pak, Bu. Nah, kebetulan kan kebanyakan orang tua adalah orang yang bekerja di kantor atau karyawan atau mungkin ada pimpinan perusahaan. Saya katakan begini, Bapak pasti sudah tahu dunia company itu seperti apa. The real world itu seperti apa. Bapak sudah tahu, cuma Bapak nggak tahu bagaimana menerapkan ini ke rumah, membawa ini ke rumah. Lalu saya katakan begini, Pak, ini loh nanti zamannya anak kita. Bapak sekarang sudah bekerja di perusahaan, Bapak tahu in detail. Nah, bagaimana kita membawa ini pulang ke rumah untuk diterapkan pada anak kita. Kenapa? Karena kalau pada saat pandemi ini kita hanya bergantung kepada sistem pendidikan nasional yang sedang bingung harus memberikan apa kepada murid-muridnya secara jarak jauh, maka sayang sekali waktu 2 tahun ini terlewatkan begitu saja. Padahal ini waktu yang sangat berharga. Umur anak kita terus bertambah, suatu saat dia harus sudah selesai. Jadi manfaatkan waktu ini, lakukan ini. Nanti anak-anak kita itu akan membutuhkan ini, bukan membutuhkan hafalan-hafalan yang diwajibkan oleh sistem pendidikan kita. Itu nanti semuanya akan dilupakan. Kalau nggak percaya, tanya aja diri kita sendiri. Berapa banyak profesi kita menggunakan apa yang dulu kita pelajari mulai dari SD sampai SMA. Justru saya katakan nanti yang penting adalah kita harus segera menemukan kuliahnya di mana, jurusannya apa, spesialisasinya apa. Karena itu adalah nanti barometer dia akan menjadi apa. Ketika itu sudah berhasil kita temukan sejak awal, maka saya katakan Bapak Ibu sebenarnya bisa tenang. Seperti itu. Bukan nanti kita bicara tentang IPK, bukan tentang apapun. Yang dikatakan oleh Sundar Pichai adalah begini. Nanti
Dunia ini akan borderless, dia bilang. Borderless, tidak ada lagi yang namanya pasport. Kamu bisa bekerja di Google dengan tanpa pasport. Nggak perlu pergi ke kantor pusat Google, interviewnya online, semua tes online, apanya online, dan kamu bekerja pun online. Jadi persiapkanlah dirimu untuk zaman itu. Dan Google tidak akan lagi rekrut secara manual, secara live. Dia akan rekrut secara online. Nah, itu yang dikatakan oleh Sundar Pichai. Kemudian Google itu tidak pernah mensyaratkan kamu pendidikan atau nilai-nilaimu hebat. Kalau itu ada, itu lebih bagus. Tapi Google akan mencari orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Dan dasar dari pemecahan masalah itu adalah logical, critical thinking, dan specialist skill. Ini poin 2, poin 3 ini ada satu hal, satu paket yang menjadikan anak kita nanti memiliki posisi tawar yang tinggi di dunia pekerjaan, dan poin 1 ini yang menentukan apakah dia nanti berhasil mencapai puncak. Kata Sundar Pichai bahwa orang yang berhasil mencapai puncak adalah orang yang punya 3 poin ini. 1 logical thinking, 2 specialist skill, dan dia punya integrity yang dinilai baik oleh perusahaan atau dunia kerja. Yang selebihnya tentu saja ini melengkapi digital information technology, kemudian international language skill. Walaupun ini juga poin yang sangat urgent. Anda tidak akan dinilai pandai, pintar, cerdas kalau Anda tidak bisa ngomong, katanya Sundar. Karena life is speaking. Sudah cukup kira-kira Pak Aris? Mau ditutup? Sebentar, Ayah Edi, ini sebenarnya sesuai dengan World Economic Forum, Ayah Edi, di mana mereka mengatakan skill yang paling dibutuhkan di masa depan itu adalah problem solving. Jadi ini dengan yang nomor 2 ya, Ayah Edi. Dan ini bisa dilatih di rumah. Jadi ini tugas kita semua melatih itu dari rumah ya, Ayah Edi ya? Iya. Saya dulu kebetulan sempat diberi kesempatan untuk tinggal di luar negeri dan bersekolah di luar negeri. Perbedaan dengan sekolah di Indonesia atau perbedaan dengan culture kita bukan lebih baik dan tidak baik. Saya cuma melihat perbedaan saja. Perbedaannya, orang tua di sana dengan anaknya itu selalu berdebat. Dalam artian bukan berdebat kusir, bukan, tapi selalu menanyakan logical thinking behind do something. Jadi kalau anaknya mengerjakan sesuatu, orang tuanya pasti tanya, kenapa kamu melakukannya seperti ini? Untuk apa? Itu adalah pertanyaan rutin. Dan anaknya juga sama. Kalau disuruh sama orang tuanya, dia akan balik tanya. Why me? Why I have to do that? Sepanjang kita bisa menjelaskan, memberikan jawaban yang logis, maka si anak dan si orang tua, oke, kita sepakat. Nah, saya tidak mengatakan culture kita tidak bagus, tidak. Tapi dalam iklim perusahaan, kita harus mendidik anak kita memiliki culture yang selalu mempertanyakan cara kenapa dan bagaimana. Karena menurut Sundar ya, karena saya mengambil satu referensi, mungkin Pak Aris jauh lebih banyak lagi referensinya. Saya melihat bahwa nanti anak kita akan selalu diuji kemampuan logikalnya dan critical thinkingnya. Jadi dia setiap melihat masalah itu langsung otaknya berjalan muter tak gitu. Kemudian dia akan melakukan sesuatu itu sudah punya alasannya kenapa dia melakukan itu. Lalu bagaimana itu dilakukan? Nah, ini kembali ke spesialis. Bagaimana cara melakukannya tidak mencederai integritas? Nah, ini adalah personal integrity. Tidak cheat ya. Nah, begitu kira-kira Pak Aris. Jadi kalau misalnya siapapun yang hadir saat ini bisa menerapkan ini di rumah sebagai gantinya kita stres. Saya katakan pada anak saya, sudahlah nak, belajar-belajar yang ikut-ikutan daring-daring ini, kamu ikuti saja sebagai formalitas. Berapapun nilai yang kamu capai, ayah nggak akan marah nak. Nah, yang penting adalah kamu punya 5 poin ini nak. Ayo kita latih. Ayah gurunya. Ayah mentornya. Maaf, bukan gurunya, mentornya. Dan kita akan terus menilai
Poin 1 sejauh mana, poin 2 sejauh mana pencapaiannya, poin 3 sejauh mana. Makanya yang selalu saya tanyakan, kamu mau jadi apa, sudah bisa apa, mau tambah ilmu apa lagi, bagaimana kita bisa mendapatkannya. Hidup ini bukan belajar sesuatu yang nanti tidak kita gunakan. Anak kita harus mulai diajari belajar sesuatu yang nanti akan kamu gunakan. Oke. Ya, begitu Pak Aris. Ini dahsyat ini statement yang terakhir. Hidup ini belajarlah, prioritaslah belajar untuk sesuatu yang akan kita gunakan nantinya ya. Oke. Ya, betul. Ayah Edi. Karena bapakmu, saya bilang gitu. Monggo. Ya, karena bapakmu dulu sudah dididik untuk belajar sesuatu yang tidak digunakan. Dan itu membuat banyak saraf-saraf bapakmu putus dan panas di waktu zaman sekolah. Ayah Edi ini sudah mulai banyak direct message ke saya, pertanyaan. Apakah boleh saya bacakan? Silakan.